Oda Nobunaga adalah seorang tuan tanah atau daimyo yang termasuk dalam 3 pemersatu Jepang yang hidup pada periode zaman Sengoku hingga zaman Azuchi Momoyama. Ia lahir di Provinsi Owari pada 1 Juni 1534. Nobunaga merupakan salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Jepang. Ia memainkan peran kunci dalam mengakhiri periode panjang perang feodal yang dikenal sebagai Sengoku Jidai. Era ini ditandai oleh fragmentasi politik dan konflik militer yang konstan, di mana baik shogun maupun kaisar hanyalah boneka yang tak berdaya. Ayahnya, Oda Nobuhide, adalah seorang daimyo kelas bawah yang menguasai wilayah sekitar Kastil Nagoya. Meskipun berasal dari latar belakang yang tidak terlalu terkemuka, Nobunaga berhasil mengumpulkan kekayaan dan pasukan pengikut militer yang terhormat. Ia berhasil membangun fondasi bagi kebangkitannya. Nobunaga adalah seorang pejuang dan pejabat pemerintah yang ambisius. Salah satu tindakan epiknya adalah menggulingkan Keshogunan Ashikaga yang telah berkuasa sejak 1338 dan mengakhiri era yang secara nominal baru berakhir pada tahun 1573. Masa mudanya diwarnai oleh perilaku yang bisa dibilang agak berbeda dengan orang di sekitarnya, sehingga ia mendapat julukan Badut Owari. Beberapa sarjana berpendapat bahawa eksentrisitas ini mungkin merupakan siasat strategis untuk bertahan hidup dari persaingan internal setelah kematian ayahnya pada 1551. Namun di balik pesona badut tersebut tersembunyi kecerdikan strategis dan keberanian yang luar biasa. Ia langsung memanfaatkan penemuan baru menjadi daimyo pertama yang mengorganisir unit-unit yang dilengkapi dengan senapan, meskipun ia sendiri diduga lebih menyukai tombak. Nobunaga menunjukkan kekejaman dan ketegasan yang tak tertandingi dalam upayanya menyatukan Jepang Tengah, dan tindakannya yang paling brutal seringkali diarahkan pada institusi keagamaan. Setelah menggantikan ayahnya, Nobunaga mewarisi Provinsi Owari yang terfragmentasi dan dengan cepat menaklukkan kerabat serta keluarga utama klan. Ia berhasil menyadukan seluruh Owari di bawah kekuasaannya pada tahun 1560. Pada bulan Juni tahun itu juga, ia mengejutkan seluruh Jepang dengan kemenangan luar biasa dalam pertempuran Okehazama. Meskipun pasukannya hanya berjumlah 2.000 hingga 3.000 orang melawan pasukan besar Imagawa Yoshimoto yang mencapai 25.000 orang, Nobunaga melancarkan serangan mendadak yang berhasil mengalahkan musuhnya. Kemenangan ini yang menewaskan Imagawa Yoshimoto adalah langkah pertamanya menuju penyatuan negara. Toyotomi Hideyoshi yang saat itu hanya seorang pembawa sandal membedakan dirinya dalam pertempuran ini. Setelah konfrontasi tersebut, Matsudaira Teixeira atau nantinya kita kenal dengan nama Tokugawa Ieyasu berganti pihak dan menjadi sekutu Nobunaga yang diformalkan melalui aliansi pada 1562. Nobunaga kemudian mengalihkan perhatiannya ke Provinsi Mino. Setelah kampanye bertahun-tahun, ia menaklukkan benteng Saito Tatsuoki di Inabayama pada tahun 1567. Perlu diketahui bahawa Saito Tatsuoki adalah putra dari Saito Yoshitatsu yang merupakan pembunuh ayah mertuanya Saito Dosan. Ia mengganti nama daerah itu menjadi Gifu dan mengadopsi moto Tenkafubu yang berarti memerintah wilayah dengan paksa. Frasa ini tertulis pada stempel pribadi Nobunaga dan digunakan untuk menggambarkan visinya untuk menggunakan kekuatan militer untuk menaklukkan dan menyatukan seluruh negara di bawah satu pemerintahan. Setahun kemudian, pada 1568, ia menuju Kyoto, ibu kota Jepang, atas permintaan Ashikaga Yoshiaki untuk menggulingkan klan Miyoshi. Nobunaga menempatkan Yoshiaki sebagai shogun yang terakhir dari garis Ashikaga. Namun, hubungan mereka memburuk dan Nobunaga akhirnya menggulingkan Yoshiaki pada tahun 1573. Peristiwa ini menandai berakhirnya Keshogunan Ashikaga yang telah berdiri sejak 1336. Untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya, Nobunaga membangun Kastil Azuchi yang megah di tepi Danau Biwa pada tahun 1576 sebagai markas besarnya. Kastil ini bersama dengan distrik Momoyama di Kyoto meminjamkan nama pada periode sejarah Jepang yang singkat namun cemerlang secara budaya, yaitu periode Azuchi Momoyama. Sebagai diktator de facto, Nobunaga memulihkan pemerintahan yang stabil dengan menerapkan reformasi ekonomi baru.
Ia menghapus penarikan tol di jalan-jalan dan dari beberapa syarikat. Lalu, ia mendirikan pusat-pusat perdagangan bebas dan berusaha memodernisasi ekonomi dengan melarang perdagangan barter dan menggantinya dengan pertukaran mata uang untuk mempromosikan ekonomi uang sejati. Untuk mencegah praktik yang tidak adil, ia juga membuat regulasi mata uang yang menetapkan standar resmi untuk nilai tembaga, perak dan emas. Selain itu, ia melakukan survei kadastral untuk menyederhanakan kepemilikan tanah, mempercepat administrasi, perpajakan, dan penilaian produktivitas tanah. Di bidang militer, Nobunaga menunjukkan wawasan cemerlang dalam pertempuran Nagashino pada tahun 1575 melawan Takeda Katsuyori. Pasukannya yang berjumlah gabungan 38.000 tentara dengan 10.000 di antaranya dipersenjatai senapan menggunakan penghalang kayu untuk menyalurkan serangan kavaleri samurai Takeda. Ia melatih prajurit kaki petani atau ashigaru untuk menembak dalam barisan. Ini memungkinkan laju tembakan yang stabil. Namun, bagian paling brutal dari masa jabatannya adalah perang melawan organisasi Buddha militan yang memiliki kekuatan setara dengan daimyo yang sering bersekutu dengan saingan Nobunaga. Pada tahun 1571, ia menghancurkan biara-biara kuil Enryaku di Gunung Hei yang merupakan markas besar sekte Tendai. Pasukan Nobunaga menyerbu benteng mereka, membakar komplek kuil, dan membantai pria, wanita, serta anak-anak. Diperkirakan antara 3 hingga 4.000 pendeta terbunuh dalam pertumpahan darah selama seminggu. Kemudian, Nobunaga berperang melawan sekte Iko selama lebih dari 10 tahun. Pada Juli 1574, ia mengepung benteng Iko di Nagashima. Setelah para tawanan mencoba menyerah tetapi tidak berhasil, Nobunaga memerintahkan benteng itu dibakar sampai rata dengan tanah, yang nantinya akan menewaskan sekitar 20.000 orang. Pengepungan markas besar Iko, kuil Hongan di Osaka, berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan operasi angkatan laut yang signifikan. Nobunaga akhirnya mendapatkan penyerahan Honganji pada tahun 1580 melalui mediasi pengadilan kekaisaran. Meskipun ia bersikap keras terhadap kuil-kuil Buddha, Nobunaga melindungi misionaris Kristen dan membantu mereka membangun gereja dan seminari. Sikapnya terhadap Kristen sepenuhnya politis. Ia menggunakan ini sebagai sarana lebih lanjut untuk mengekang pengaruh tradisi kuil-kuil Buddha. Melalui seorang misionaris Kristen, ia bertemu Yasuke pada tahun 1581 yang kemudian diberi nama dan dianugerahi status samurai. Ini menjadikannya orang asing pertama yang tercatat mencapai status itu. Menjelang musim semi 1582, Nobunaga telah menaklukkan Jepang Tengah dan berusaha memperluas hegemonia ke Jepang Barat. Ia telah berhasil membawa hampir separuh provinsi Jepang di bawah kendalinya. Namun, hidupnya berakhir secara mendadak dan tragis dalam sebuah pengkhianatan. Pada bulan Juni tahun itu, saat ia tinggal di Honnoji, sebuah kuil di Kyoto, Akechi Mitsuhide, salah satu bawahan terpercayanya, memberontak dan menyerangnya dengan 13.000 tentara. Terluka dalam serangan itu dan tanpa peluang untuk melarikan diri, Nobunaga melakukan seppuku pada 21 Juni 1582. Kematian Nobunaga yang dikenal sebagai insiden Honnoji tidak menghentikan proses penyatuan yang telah dilakukannya. Pengikut setianya, Toyotomi Hideyoshi, segera berdamai dengan lawan-lawannya dan membalas kematian tuannya dengan mengalahkan Akechi di pertempuran Yamazaki 13 hari kemudian. Hideyoshi meneruskan upaya Nobunaga dan menyelesaikan penyatuan pada tahun 1590-an. Proses ini kemudian diformalkan oleh Tokugawa Ieyasu pada awal abad ke-16 dengan didirikannya Keshogunan Tokugawa yang memerintah Jepang selama 265 tahun. Nobunaga yang strategi militernya termasuk penggunaan senjata api secara masif dan tindakan brutalnya yang transformatif telah menggulingkan tatanan lama kekuasaan yang terfragmentasi, membuka jalan bagi sistem feodal unik di masa Tokugawa. Ia meninggalkan warisan sebagai salah satu komandan militer terhebat sepanjang masa, si Raja Iblis yang meletakkan dasar bagi Jepang yang bersatu, Oda Nobunaga. Terima kasih.